Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yotija Nisa Mukaroma dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai peradaban Mesir kuno. Latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu peradaban Mesir kuno berawal dan berkembang di pinggiran Sungai Nil dalam kurun waktu kurang lebih 3,5 abad. Karena kesuburan tanah yang dimiliki Sungai Nil mengalir dari arah selatan ke utara dan bermuara ke Laut Tengah. Tanah di pinggiran Sungai Nil subur yang disebabkan luapan air yang menggenangi daerah Sungai Nil karena mengalami banjir setiap tahunnya. Sumber air pada kehidupan masa dulu sering dijadikan tempat pembangunan peradaban karena dinilai strategis. Kesuburan tanah di pinggiran Sungai Nil yang mengalir dari selatan ke utara dan bermuara ke Laut Tengah menyebabkan peradaban Mesir kuno muncul. Luapan banjir menciptakan lembah yang subur sepanjang 15 hingga 50 km. Lembah sungai dikelilingi oleh gurun, dengan gurun Arabia di tepi Laut Merah di bagian timur, gurun Nubia di Sudan di bagian selatan, gurun Libya di bagian barat, dan Laut Tengah di bagian utara Mesir. Berdasarkan dari latar belakang, rumusan masalahnya yaitu 1. Apa ciri khas peradaban Mesir kuno? 2. Bagaimana sistem pemerintahan sosial dan ekonomi Mesir kuno? 3. Kontribusi Mesir kuno terhadap dunia modern. Letak geografis Mesir dan pengaruh Sungai Nil. Geografis Mesir berada di bagian utara benua Afrika, berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah utara, Laut Merah di sebelah timur, Sudan di sebelah selatan, dan Libya di sebelah barat. Mesir memiliki banyak keuntungan karena berada di benua Afrika. Sungai Nil berasal dari sumber air jauh di tanah tinggi Afrika Timur, sehingga wilayah Mesir dilintasi olehnya memiliki tanah yang relatif subur. Setiap tahun, banjir yang mengalir ke utara mengubah padang pasir menjadi lembah-lembah yang subur. Lebar lembah antara 15 dan 50 km. Oleh karena itu, sektor pertanian berkembang pesat di wilayah Mesir. Banyak sejarawan diantaranya adalah Herodotus, ahli sejarah Yunani, menjuluki Mesir sebagai the gift of the Nile dengan melihat potensi alam yang dimiliki Mesir. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya. Sistem pemerintahan Mesir kuno. Pemerintahan Mesir kuno bersifat teokratis dengan Fir'aun sebagai penguasa absolut sekaligus perwakilan dewa. Struktur birokrasi yang rapi memungkinkan kemajuan di berbagai bidang seperti pertanian dan pembangunan piramida. Yang artinya struktur sosial Mesir kuno yang sangat terorganisir dan hierarkis dengan Fir'aun sebagai penguasa tertinggi yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada struktur sosial Mesir kuno. Masyarakat Mesir terbagi secara hierarkis dengan Fir'aun di puncak, diikuti bangsawan, pendeta, dan penjabat. Petani dan budak berada di urutan bawah. Fir'aun dianggap sebagai dewa dan bertugas menjaga keseimbangan kosmis. Selanjutnya ada sistem ekonomi Mesir kuno. Ekonomi Mesir terpusat dan dikelola oleh negara serta kuil. Pertanian menjadi pilar utama, didukung sistem irigasi dan banjir tahunan. Perdagangan barter dan biji-bijian sebagai alat tukar juga umum di Mesir kuno. Yang berarti bahwa pemerintah atau kuil-kuil besar mengelola banyak produksi pertanian dan produk lainnya. Selanjutnya ada kepercayaan dan agama.
Masyarakat Mesir percaya pada kehidupan setelah mati dan menyembah dewa-dewa seperti Amon-Ra dan Osiris. Fir'aun dianggap sebagai perwujudan dewa Horus, dan Sungai Nil dikaitkan dengan kisah Dewi Isis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Safiuddin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2 tentang peradaban Mesir kuno. Kali ini yang kita bahas adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Di daerah Mesir itu perkembangan ilmu dan teknologi sangat pesat. Mulai dari mana? Yang pertama dari pemanfaatan banjir tahunan dari Sungai Nil yang itu dimanfaatkan oleh para menteri Raja Fir'aun untuk perkembangan pertanian dan peternakan. Nah, jadi peternakan kenapa bisa berkembang? Karena siklus pertaniannya juga berjalan, sehingga yang asalnya peternakan ini terhalang oleh urusan pangan kemudian bisa ditutup karena berjalannya ilmu pertanian. Nah, bukan hanya itu, tapi juga hal-hal lain juga berjalan peradaban seperti kedokteran, hukum, teknologi, arsitektur, dan lain sebagainya. Maka dari itu Mesir juga sangat menguasai tentang ilmu pengetahuan teknologi. Yang selanjutnya tentang seni dan arsitektur. Nah, ini dari seni dan arsitektur di daerah Mesir juga sangat berkembang karena kemajuan dalam bidang seni tulisan, khususnya dalam pengenalan terhadap alfabet literatur tertua tercantum pada teks-teks pada Mada dengan teks tertua pemikiran manusia lah. Dari setiap pemikiran manusia di sana itu sudah berkembang dan diungkapkan melewati arsitektur yang ada di sana. Dengan bukti apa? Arsitektur yang ada di sana itu sudah dihiasi oleh karya-karya tulis dari masyarakat sana. Yang selanjutnya, setelah dari karya tulis tadi itu memang bukan hanya sekedar tulisan, tapi juga tulisan yang penuh dengan nuansa religius yang diekspresikan secara filosofis. Itu juga sangat keren. Yang selanjutnya 2.8, yakni tentang warisan yang ditinggalkan peradaban Mesir kuno. Yang pertama yaitu ada piramida yang sekarang juga sudah diakui sebagai salah satu keajaiban dunia. Yang selanjutnya ada kuil. Kuil ini adalah sebuah tempat yang dibangun untuk makam. Nah, ini adalah makam-makam para petinggi pada zaman itu berupa kuil. Ya, selanjutnya ada patung, ada relief, ada spinik, itu adalah patung-patung singa berkepala manusia. Itu juga yang sangat diabadikan oleh masyarakat sekarang. Kemudian ada obelis mumi. Lah, mumi ini ya sudah terkenal, mungkin hampir merata seluruh masyarakat juga tahu mumi itu apa, yaitu mayat yang dibungkus dengan kain putih dengan tujuan biar mengawetkan jasmaninya biar tidak rusak ya. Kemudian 2.9 tadi tentang kontribusi Mesir kuno terhadap dunia modern sangat besar. Kontribusi Mesir kuno terhadap dunia modern sangat besar. Ya dari berbagai bagian-bagian tadi, dari kedokteran, sains, pertanian, peternakan, itu juga tetap dipakai pada zaman sekarang. Nah, kemudian kesimpulannya dari peradaban Mesir kuno ini adalah merupakan salah satu peradaban yang tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Bagaimana tidak berpengaruh? Karena yang berkembang pada zaman itu adalah masih dipakai sampai zaman sekarang. Dari pertanian, dari kedokteran, dari peternakan, itu masih dipakai sampai sekarang. Itulah kenapa peradaban Mesir kuno sangat penting dan sangat berhubungan dengan peradaban di zaman sekarang. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Itu adalah penjelasan secara simpelnya tentang peradaban Mesir kuno. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Bila ada kritik saran silakan kami terima.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.